Alhamdulillah, terima kasih pada sehingga kita ucapkan kepada anak-anak kita yang sudah bersusah payah mengancang-ancang ulat bulu, mengaling-aling liur membaca maulid sallallahu alaihi wasallam. Nah Tuhan tinggal duduk saja ambil guring ya, ayo ada bapak. Karena oranglah hadir di majlis maulid ini pasti dapat berkahnya walaupun dia hadir di situ guring. Itu Imam Syihabuddin Ahmad, anaknya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab Syekh menyebutkan orang hadir di majelis ilmu macam ini walaupun guring tetap guring bawa berkah. Ayo mari sama-sama guringan. Dia tertawa. Kalau melihat umat Rasulullah tertawa, dia himong. Terus himong melihat Rasulullah tertawa. Kita umat Rasulullah tuh ujar Sayyidina Ali perlu hiburan. Karena manusia dan ada bawa ada hiburan di otaknya, di kepalanya, di dadanya pasti hatinya tuh keras, otaknya betul. Ujar kita orang kampung, orang ada mau hiburan tuh lihat tidak sifatnya pasti pengalasan. Biar nama ada visi kawan, dari mau tunjuk budaya, kan hati pasti pengalasan. Makin tua makin keras. Ada dengan bujurnya orang sidin saja membujur. Tuh orang dari memati kita mau hiburan kita tertawa. Oleh disebab itu hiburan tertawalah biar si belum tertawa di mana oleh pemerintah. Ulun pribadi mumpung ingat mengucapkan ulun yang pertama banyak-banyak terima kasih kepada panitia di Masjid Al-Falah ini karena sudah memberikan kesempatan kepada ulun untuk memberikan wasiat-wasiat atau tausiah-tausiah yang insya Allah bermanfaat kesan diri ulun dan mudah bermanfaat kesan kita berdatang hadir di majelis di masjid ini insya Allah. Amin. Kemudian ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho lawan biar seberataan apabila ada di dalam tausiah atau nasihat-nasihat yang ulun sampaikan ini ada berkenan di hati kian seberataan, diharap maklum ada ulun pertama di masjid ini. Biasanya kan lewat aja sambal, asoman, sampir, kelembut, lewat. Dia jadi sini pertama. Kenapa jadi hakon? Panitia telepon, iming-iming dia panitia di sini berbeda apa ya nanti tahu jawab panitia tu itu. Bukan mau dia harus pagi tadi. Ya kan? Kamu haji dapat 500.000 gitu insya Allah. Protokol tu dirundingkan masih berdia. Insya Allah dapat juga. Kamu pokol terbang 100.000 ambil panitia kita. Lampu ceramah banyaknya. Ceramah mesti membanyaknya. Ya Allah. Karena ujian Imam Bukhari, ini kita ilmu aja mesti kita tahu. Imam Bukhari di dalam sahihnya menyatakan bahwa yang paling berhak meminta bayaran dan yang paling berhak menerima bayaran adalah guru anak melajari kita ilmu agama. Kalau itu menjual agama ada, yang dimaksud menjual agama di dalam agama itu adalah guru atau ulama atau apapun namanya imam misalnya, nang menghalalkan nang haram, mengharamkan nang halal demi keuntungan pribadinya, itu yang dimaksud menjual agama. Kalau yang meminta bayaran atau menerima bayaran, maka yang paling berhak dari membohori dalam sahih tadi itu adalah beliau yang menyampaikan nasihat-nasihat agama. Nah, oleh sebab itu dulu tadi udah pembanyaknya setuju je lah buat setuju je lah ya anak kita deh setuju lah kalau aku pembanyaknya. Wah aku jauh mulai Martapura di Hulu sudah dibayar sedikit. Burung tiong aja, burung tiong tahu lo kadang-kadang bisa assalamualaikum itu pun ada pasih atau bismillah Rahman Rahimnya ada dibuatnya
burung itu harga 3 juta 5 juta. Kalau ulun berapa kali bismillah kan? Tok bagian dari hiburan lah. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa kita apabila hendak menghendaki anak-anak kita berhasil di dalam menuntut ilmu agama, khususnya anak-anak kita hal-hal muslimin, hendak kita jadikan berhasil menuntut ilmu agama, maka orang tuanya akhlaknya harus memperhatikan guru-guru yang mengajari anak kita. Jangan bahwa gurunya nanti turun dihitung potong aja. Per bulan sekali gurunya ini boleh hikmah Islam Merah. Kita ada usah terlalu membahas Islam Merah karena semua Islam Merah sudah tahu setiap hari siang malam Islam Merah dan dimulai dari apa Islam Merah itu namun kita kisahkan hikmah Islam Merah dimulai dari apa langit bumi baharatan pemegah-megahan ifikhar gitu. Baharatan lawan nikmat diberikan Allah dan akhirnya si langit kalah lawan bumi baharatan pemegahan tadi karena apa? Karena bumi merasa hebat Rasulullah ada di atas bumi. Makanya di langit langsung lapor Allah Ta'ala, wahai Allah, bawakan Muhammad naik ke atas langit biar lu dapat kemuliaan sama kayak bumi. Itu sebab terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebelum ditemui diperintah oleh Allah malam itu, begitu dikabulkan Allah permintaan daripada langit untuk membawa Rasulullah ke atas langit supaya dapat kemuliaan dari si langit ini, maka Allah perintahkan Jibril untuk Jibril, ikam jangan menurunkan wahyu berbeda 27 Rajab malam Senin pas kejadian Isra wal Mi'raj Nabi. Kemudian Israel diperintahkan Allah Ta'ala juga, ya Israel jalla Allah Ta'ala, la taqbil arwah hadhihi lailah. Ikam jangan mencabut nyawa dulu pada malam 27 Rajab ini. Itu Israel. Jadi malam 27 Rajab itu periksa dia, insyaallah ada dalam hatinya. Nah, itu perintah Allah. Jadi menjemput Nabi kita Muhammad untuk dibawa ke atas langit. Sebelumnya berjalan di dunia berliling ambil berkah terberuk, Nabi kita terberuk. Itu, Nabi kita jidit lagi santai, dikisahkan malam itu. Santai-santai Rasulullah di sisi Baitullah. Lawan siapa? Lawan keluarga. Imun masuk 3 hari dia malam pada tentang insyaallah. Bisa kita bahas itu lah. Insyaallah tahu ini berkat. Kita ambil hikmah-hikmahnya aja, inti-intinya aja. Karena ini dibatasi juga, dibatasi kan? Aku benar dibatasi kan? Dibatasi kan? Karena dia paham kalau dibatasi kan? Nah, jadi kembali pada bahasan kita tadi, apabila kita hendak menjadikan anak-anak kita soleh-solehah, maka kita yang paling utama akhlaknya orang tuanya adalah memperhatikan guru-gurunya. Perhatikan gurunya. Jangan boleh punya gurunya berapa guru kira-kira per bulan. Kalau anak ulun itu kan gurunya datang ke rumah. Nah, jadi gurunya masing-masing pak bidang itu pelajari. Nah, seminggu misalnya gurunya singgung berjanji 500.000. Nah, alhamdulillah sudah beberapa tahun setiap minggu itu gurunya turun, nggak ada turun datang tetap 500.000 itu jalan seminggu. Ulun lihat, ulun gak ada memuji gak ada, tapi ini dalam rangka syukur kita. Syukur itu kan artinya mesti dibagi. Lalu umat Rasulullah, mudah-mudahan umat Rasulullah menuruti. Ulun lihat anak-anak ulun yang halus-halus tuh, anak ulun halus 3, yang sudah berkeluarga, anak ulun 2, cucu 2. Jadi 3, 4, 5, anak ulun semua 7. Ini semua 4. Tapi nomor-nomor ini anak ulun nomor 2, Syekh Usman, anaknya 2 gitu. 7. Yang penuhannya itu nomor ulun jadi telepon. Syekh Ali di luar. Karena ulun gak ada percaya orang lain nyopir, tak ulun dia nyopir bawa itu biasa.
ulun lihat anak-anak ulun na ulun berusaha mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh guru-guru ulun tadi. Anak-anak ulun tuh pintar-pintar, alhamdulillah. Anak ulun 7 alhamdulillah mau segitu malah. Padahal anak ulun 7-nya laki-laki. Anak ulun 7 ibu laki-laki. Ada pernah anak orang, alhamdulillah mudah-mudahan terus Allah jaga aman. Mudah-mudahan dia terus berjalan di jalan tentunya yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat doa dia bertahan. Ini hanya bukan imah saja lah. Kalau lagi tadi itu kan Israelnya aja, langit dulu Israelnya aja. Nah, biar dewan atau setuju ulun taruh sangatnya atau stok ulun setuju pada ulun stok. Dan mana ya ulun tahu aja biar lawas umat bacaannya itu jawabnya. Jadi ibu-ibu dia namun hendak anak-anak yang soleh karena itu penting. Anak-anak kita ini pun kita ini insya Allah buat saja sudah akidah sudah buat saja kita berburu aja kita belajar cuma bah kita di matian ya Allah kita semua lagi mati lah jadi mati nanti jadi dono mati itu mati juga. Nah yang perlu dipikirkan anak-anak kita ini kayaknya menghadapi zaman ini kita tahu seorang luar biasa fitnahnya. Kita aja luar biasa berat hadapi zaman kita ini. Bayangkan anak-anak kita nak pada kita siapakan mulai macam ini agak banyak terus pikiran. Jadi ibu-ibu dia nomor anak besi anak soleh-solehan jangan memalar jangan apik lawan guru-guru anak dia karena ujar guru ulun lah ujar guru ulun dia anak sekolah itu ada pintarkannya sih nak menjadi sebab pintar tuh pemurahnya kita lawan guru-guru anak-anak kita tuh terutama guru anak kita yang mengajari kita agama. Kita lawan guru anak kita berhitung tadi bahnya seminggu sehari ada turun di dalam seminggu potong salawiriku potong 50.000 dari janji awal mestinya jangan dipotong karena kita bayar itu bukan ilmu yang dibayar ilmu yang dibayar oleh gurunya itu kalau mau kita bayar berapa aja kita bayar nyawa kita pun kita bayarkan oleh guru pada cukup bayari buat guru-guru anak kita itu. Tapi yang kita bayar tuh tenaganya guru itu sepeda motornya guru itu mobilnya guru itu semua perlu duit tuh. Nah pun kita ada memperhatikan macam itu jangan harap anak kita ini mau berkah kita ada bahlak buat guru-guru anak kita. Perhatian itu di zaman kita ini langka dalam perhatian macam itu langka kecuali memang model kayak kita ini diwasiatkan oleh guru kita ditekankan wah anak bisa anak pintar jangan topik belum gurunya jangan disaiki gurunya jangan ditakuti gurunya bila gurunya ada turun kita ini wani ngomong luar gaji guru sehari ada turun dia seminggu 500 misalnya berarti seharinya dihitung anggap 75.000 potongnya paling itu 50.000 potong itu keluhan daripada guru-guru yang mengajari agama non langsung ada guru-guru memang orang-orang tuanya kayak itu maka nak kasihan bukan gurunya tapi anak-anak kita yang kita harapkan jadi solehah itu namanya bakal tercapai diri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulun takkan lawan biar seberataan terutama lawan diri ulun maka perhatikan guru-guru anak kita yang mengajari kita agama. Seorang ada mau melajari ya ada. Nah itu hikmah perot yang pertama mudah-mudahan tadi kita awam untuk rancang ucap alhamdulillah kemudian rancang ucap salawat luar Nabi ucap salawat luar Nabi itu harus sebanyak-banyak lalu usah berat-berat 1000 kali aja sehari karena Nabi mengatakan siapa yang Nabi mau ucap salawat kepada aku 1000 kali aja sehari makanya ada akan dimatikan oleh Rasulullah dijanji Rasulullah ada akan dimatikan Rasul sebelumnya melihat kena tempatnya anda akan
nantinya di surga. Kan mati. Jadi bila kita bisa keluarga yang ahli selawat, kalau dia melihat sudah lewat surga, nah dia mati bisa hirinya dosa lagi pasti mati. Nabi benar. Ada dari sini karena nanti urusan Nabi ini cuma ragu-ragu, pasti mati pasti. Kurang beriman itu. Namunnya baru melihat lagi ahli selawat, baru melihat lagi surga aja dulu kita. Kenapa jadi sini? Itu biar ditimpas, biar apa ada mau matinya. 1000 kali baca selawat dia. Apa selawatnya? Kalau saya panjang-panjang baca selawat Jibril aja. Apa Sallallahu Alaihi Muhammad 1000 kali, paling 10 menit 1000 kali. Coba ya 10 menit Sallallahu Alaihi Muhammad. Seputaran tasbih itu kan 100. Nah, 10 kali putar tasbih 1000. Masih jadi maunya itu berselawat Nabi, masih berat dia berselawat Nabi. Nah ya lalu kita ningali benar anak pemimpin kita mulai Nabi belum dia anak pertama memimpin Nabi, tapi Nabi kita mau Nabi bukan Nabi yang mau Nabi, kita yang dapat kita mau memimpin Nabi. Kenapa jadi kita yang berjalan ada mau Nabi walaupun untung kita rinduan lawan Nabi, tapi kita mau memimpin Nabi. Itu Nabi sudah berjanji dulu kita sebelum kita cinta lawan Nabi, Nabi sudah cinta. Sebelum kita menggenang lawan Rasulullah, Rasulullah menggenang lawan kita. Kita tinggal disuruh oleh guru kita baca Sallallahu Alaihi Muhammad paling pendek 1000 kali. Hendak guling paling pendek minimal di orang pendek. Hendak guling ibu-ibu genang Rasulullah. Nah anak ini genang Rasulullah. Kayak apa rupa Nabi, kayak apa alis Nabi, kayak apa baju Nabi, kayak apa jubah Nabi, kayak apa sorban Nabi, imamah Nabi, kayak apa selendang mereka Nabi. Itu Nabi ganang pasti dia bawa guling bawa adalah mimpi. Kalau ada percaya cobain ya. Biar ganang anak biar sekolah saya di Martapura. Mulai sore ganang makan 2 kali makan. Kayak penjual tak pesan bajunya bisa jual aja nafas. Kita ganang itu anak kita terbawa anak guling ke mimpi. Padahal anak kita belum tentu ganang kita. Yang ramian sudah mengawal, yang ramian sudah makan-makan. Ya ada anak kita. Nah itu kita mau mimpi sama anak kita akibat apa? Sabab kita menggendang anak kita tadi. Apalagi menggendang Rasulullah. Jadi orang yang ada mau mimpi bertemu Rasulullah, itu bukan Rasulullah yang ada mau, tapi kita yang ada mau bertemu Rasulullah. Karena makan itu di dada kita. Mungkin ada percaya cobain gendang itu tadi. Susah repot. Kita rencanain dalam alis Nabi kayak apa, mata Nabi kayak apa, di dalam sirah Nabi ada ya, kitabnya jelas saja. Nah, ganang apa itu minimal di orang ini anak guling. Ya mudah-mudahan kita deh dibuka taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mau mengenal Rasulullah SAW. Walau hanya anak kuning pun mestinya ya setiap waktu mau kita kenal Rasulullah. Cuma kita ini terlalu sibuk. Nah anak kuning belum coba akan dengan itu. Insya Allah sebelum 40 hari dia melakukan itu, insya Allah memimpin bertemu Rasulullah. Ada alih memimpin bertemu Nabi itu ada. Kita ada mau istiqomah berselawat 1000 seminggu jambe. Padahal batasnya istiqomah itu ulama sepakat 40 hari. Bila sudah 40 hari itu istiqomah bisa disebut istiqomah di lembah amalan yang selawat 1000 kali dari sehari. Nah minimal 40 hari 1000 kali seharinya itu sudah bisa disebut ulama istiqomah. Ujian Nabi al-istiqomah khairun min alfi karamah bahasa Inggrisnya. Ulun sekali lagi minta maaf lah. Ada tapi kamu bahasa Inggris, jadi bahasa kita ini yang kita paham. Tapi semuanya itu sumbernya dari Rasulullah. Karena bantu setengah bulan udah bantu Anas kalau parah ada mau datang kembali. Cuma ingat kalau iming-iming panitia
larang dengan dia bayarannya. Gaya jalan, gaya jalan dia dengan Mustafa dan gaya tapi bujuran. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih bersyukur lagi kepada Allah pada malam hari ini. Kenapa jadi lebih bersyukur? Karena Allah menolongi kita, mentakdirkan kita, dikumpulkan kita di majelis yang mulia macam ini. Maka Nabi wasiat lawan kita, ujar Nabi, bila Allah itu sayang lawan kita, atau bila Allah itu hendak mengabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, maka Allah pasti memudahkan kita hadir ke majelis-majelis mulia beda-beda. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis-majelis mulia beda-beda. Itu jadi ukuran bahwa apa? Allah itu sayang pada kita. Nabi berikan resep untuk tahu pada kali ketika anda tahu aku ini disayangi Allah, anda apa? Tadi mana anda kan kita istiqomah ada kita menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid ini kan ada rutinan lah. Nah, rutin kita hadir di majelis ilmu itu. Berusaha mandang gurunya siapa, tapi yang disampaikannya kita pandang. Karena orang yang memandang-pandangan itu juru Nabi di dalam kitab Manhajus Sawi karangannya Imam Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Mufti Syafi'i Al-Wahidi di Madinah. Ujar sidin bapandang-pandangan tu lawan guru aja, bapandang-pandangan je lawan guru. Ujar sidin apa? Sama lawan bersedekah 1000 itu unta pandangan guru ya. Beruntungnya orangnya istiqomah. Nah kita makanya ulun tadi ulun ingatakan kita lebih bersyukur malam hari ini karena Allah takdirkan kita hadir di majelis ini. Maka itu ya Rasulullah cukup menjadi tanda buat kita bahwa Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Apabila Allah belum hendak mengabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, ujar Rasulullah, maka hati kita ini hendak hadir ke majelis ditutup oleh Allah. Macam-macam sebabnya, makalah hilon bini atau bini garing, bintuha garing, anak garing. Karena turun majelis tadi jadi itu sebabnya, itu tanda aja dari Nabi bahwa apa? Allah belum hendak mengabulkan hajat-hajat kita. Kita aja lagi melihat. Nah makanya oleh sebab itu, karena Nabi berjanji macam itu, kita wajib yakin lawan janji Nabi itu, lawan petunjuk Nabi itu. Ayo kita sama-sama berdoa. Mumpung ini doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ibu bapa kami, keluarga kami, jiran-jiran tetangga kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah, diampuni dosa-dosa kami sebenarnya johir batin seumur hidup dunia dan akhirah, nang nampak nang tersembunyi, nang sengaja ataupun nang ada sengaja, ampuni ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Kami yakin dalam janji biarnya Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka insya Allah ujar Nabi, setiap orang pulih dari majelis macam ini, maka dosanya nol bertahan. Untungnya orang hadir di majelis dan istiqomah, niatnya jujur semata karena Allah, minta ampun lawan Allah, minta ridho lawan Allah, jangan minta macam-macam lawan Allah. Guru-guru kita malah jadi bila berdoa lawan Allah Taala minta ampuni dosanya, bila dosa kita dah minta ampun lawan Tuhan, dikabulkan Allah, diampuni Allah Taala, sugihnya datang, ilmunya datang, anak soleh-solehahnya jadi jangan berdoa ya Allah sugih akan Allah.
pun sugih ya iman. Wah, makanya minta doa itu setiap di waktu ijabah, ampuni dosa. Bila nyampe dosa ujian Habib Ali selesai, kita minta apa aja, ya Allah, karena dosa ada lagi. Hijab nama halangi kita lawan Allah tuh ada lagi. Makanya ujian Rasulullah, kita hidupnya gak ada lepas daripada masalah. Cuma harus ingat setajil apapun ujian Rasulullah, masalah yang kita hadapi itu semua penyebabnya adalah dosa-dosa kita juga. Apa dia biar kita biar dia bisik-bisik ulun nak nampih tu 12 tidurnya aja artinya jam 12 tidurnya 7. Kalau dia mustahil buatnya pada malam jam tu tau merasa aku sombongnya dia pun setengah 12 terus ya harus duduk posnya. Jadi Nabi wasiat kalau kita hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Perhati ya Pak, kita duduk di majelis ujian Nabi, niatnya mulai rumah mencari penyakit kita, jangan mencari penyakit orang lain. Kebiasaan kita kan malah sebaliknya, hadir ke majelis, Habib wasiat, guru wasiat, banyak tahu guru wasiat, Habib wasiat, itu si anu tuh ikut. Ada lalu membaca penyakit sorak. Padahal di Rasulullah mengucul itu bermanfaat tuh. Kita mulai rumah hendak mencari penyakit kita terus ke majelis. Jangan mencari penyakit kurang. Jangan turun ke majelis kebanyakan orang ini mulah Nabi bingung. Turun ke majelis apa? Ada nyaman non tetangga Rabi tulakan kurang tulakan aku pada tulang. Makanya Nabi dia bingung. Nabi sudah mulai memberi peringatan kita harus usah lagi bingung. Cukup Nabi dia bingung. Apa aja Nabi? Aku heran kalau umatku jadi Nabi di akhir zaman deh. Kita ini akhir zaman, jangan merasa akhir zaman itu balong lagi. Ini merasa akhir zaman balong, jangan merasa penyakit sorak. Heran ya Nabi aja heran. Lalu umatku di akhir zaman. Kenapa? Iya Nabi berbondong-bondong. Duyun-duyun kita berak majelis ilmu, ada majelis sini hadir, tapi namulah aku heran jadi kenapa ini berbondong-bondongnya bermaksiat. Nabi jadi heran, kita harus heran Nabi, apa maksiat? Ya sudah deh, niatnya ada muncul tulang ke majelis, begitu hadir di majelis mahal orang, Habib guru lagi berwasiat, dia berwasiat orang kawan ada 3, jangan berwasiat sama bos, yang berjurang. Hati-hati. Maka Imam Ghazali mendapat ilmu yang bermanfaat itu jadi Imam Ghazali adalah ilmu yang begitu kita dapat, begitu kita tahu, semakin berpegang di dalam Allah Ta'ala, itu tanda ilmu yang bermanfaat. Iya. Jangan mikro tepuk palku. Nah, diri kalian kemuliaan Allah sudah hampir bersyukur, sudah alhamdulillah. Kita sama-sama berdoa tadi di waktu yang mustajab, minta ampun Allah dikabul Allah Taala. Kuring daripada majelis ini habis dosa bertaat dan Nabi. Maka ada hadir kasihan belum? Maka hadir keluarga, maka hadir ke majelis kasihan. Apabila kulingnya hadirnya ada, pada menghapus dosa. Oleh sebab itu kita nak hadir di majelis mulia-mulia semacam ini, doakan keluarga kita mudah-mudahan ini bertahan, diampuni oleh Allah Taala dosanya. Ulun kadang-kadang kemudian bahasa Inggris, kebatok, biar bahasa Inggris yang ada paham juga, iya pakai bahasa ini, orang kemudian kalian yang pakai bahasa ini.
Alhamdu walhamdu summal hamdu rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya pandai pintar bersyukur. Terima kasih Allah Ta'ala malam ini dan luar biasa dia di Solo akan dengan gua hanya tentang di Kota Baru. Pertama kemarin di daerah Jinamas 5 hari di Jinamas Kalteng dulu, mahali Jinamas dia di Jinamas Kota Baru dan habis Kota Baru di Banjar, di Banjar pulang ke Siting, besok Pengandaman, terakhir kita di Kaltim pulang oleh orang Komang, Lokali, terus ke Penajam, terus di Barang Samarinda. Ya kan dia doakan mudah sehat. Doakan belum sehat, makin bayangan yang aja apa berapa banyak terima bayaran. Jangan diri lah, lu bahagia dulu kan. Ini tangannya lah buat murid lah, ambil penumpang 100.000 sikung lawan panitia. Bila ada diambil itu, tuh sama dia kita. Asahiyu Habibullah walau kana jahilan dengan Nabi dalam bahasa Inggris al-bakhil aduhullah walau kenal. Kan bahasa Inggrisnya benar ini bahasa orang teroris. Bahasa Inggrisnya pahamnya zamannya. Ya. Kurang apa murah itu Nabi itu makasih Allah. Ini guru-guru kita. Guru-guru kita kepada dalam praktiknya pemurah bertahan ya dulu kita awal ini kan ya kan ya di dia tuh ada pernah hadir ke majelis biasanya di mata Quran di pesantren itu ada almarhum Haji Saiful kalau hadir di situ biasanya dan pada Haji Saiful ini orang sugih bos intan biar tahu tapi guru bila juga hadir di situ ada pernah guru datang sebelum duit jidin datang Haji Saiful bila mendapat acara pasti besar-besaran baik-baik di guru lokal banyak boleh disambui keluar guru masjid alam guru kita Sahiyu Habibullah kalau pada jahilan orang nama murah tuh ujar Nabi adalah wali-wali Allah kasih Allah sekalipun orang nama murah tuh jahil. Tahu lah jahil? Tahu jahil? Jahil itu bungul benar kan? Amun bungul masih ada bapaknya tapi pun jahil itu bungul bahasa Inggris. Mau kita heran juga, artinya heran. Orang lain ini pedangkan bungul saling, pedangkan jahil kita tahu aja. Padahal jahil itu bungul ada di bungul. Itu baliknya tak usia akhirnya pun. Nak jadi wali Allah, lagi pedangkan sifatlah orang. Di situ Nabi pelajari dalam kita bahwa artinya jangan ikan batinya wali-wali yang berarti orang bumul mungkinnya pemurah wali gitu ulahan kita ujian Nabi wal bakhil aduhullah walau kana aliman dan orang yang bakhil orang yang apik orang pemalar orang engken nah itu ujian Nabi musuh Allah walau kana aliman walaupun alim luar biasa alimnya karena main-main aliman di situ maknanya orang sekolah tahu alim benar artinya apa Nabi beri peringatan kita jangan heran ya ada orang alim itu apik itu musuh Allah ada orang alim itu apik itu musuh Allah menjadi Nabi ya kita hanya gitu ikut lawan guru kita aja lihat ajaran aku latihan anak-anak kita alhamdulillah abah mati Allah nah turuti gini apa abah menuju pemaulitan sebab guru-guru hikam abah menuju jirah umur sebab guru-guru hikam abah menuju tahlilan sebab guru-guru hikam wali-wali apa hikam wali apa soleh-solehin apa hikam maka bila abah mati turuti nakai jangan mengira orang-orang gangguan orang kiri kanan setiap tahun kan 3 bulan ya tahlilan maulidan jirah umur yasinan itu yang kurang ya kan nah jadi itu anak-anak kita wasiat anak kita begini terus bawa turun kita tahlilan
Kenapa kalau kuat miskin ini belum beri koreksinya? Anak-anak macam ini bila bergaya tetap ditegur, tapi jangan ditukani, berinya jangan lagi di masjid. Apalagi abahnya disuruh nganggur, guru anak Jawa Timur. Abahnya jago tapi yang abahnya imam lah. Pusing, singgungnya. Kan dia jago pada nanggur, dia orang kok kita boleh cuma anak jiwanya memang ya bergaya, bila kumpul kawannya bergaya, kumpul kawannya bergaya. Jadi bila ada imam-imam, khotib-khotib, guru-guru peringatan, sambil dia. Bila ada yang peduli, ada yang hirau, lawan akan bergaya nih, baru ditepuk tanginya turun masjid, tulen guru, tulen imam, tulen khotib. Itu Nabi sudah larang. Abahnya mesti ragu di rumah. Cuma dia memang jiwanya anak-anak, ya Nabi. Ini biasa musim. Nabi khutbah di atas mimbar. Masa musim naik kan semua Nabi sujud. Dinaikinya sepupu Nabi sampai Nabi itu sahabat sampai bertakut di bawah. Nabi ini mati kan? Bakal Utsman sujud. Satu musim aja tuh. Nabi ke depan tak punya lagi musim. Kurang ini masjid-masjid dulu daerah. Siapa yang diturun membentuk panitia, ada bagian timnya khusus memburu anak-anak. Ada sangat-sangat siapa yang diturun? Awasnya Nabi kan bilang ada mendengar, Nabi bilang ada mendengar, Nabi kan meribut suara anak-anak di dalam masjid. Itu yang berbahaya ya Nabi. Akhirnya apa? Ributnya Nabi memang sudah kebiasaannya. Nang jadi masalah itu bila dalam tua-tuaan ini gaya. Maka itu perlu disepak. Nah parah lagi ya Pak, abahnya sampai itu masjid kan? Kenapa? Besupannya ditakur imam terus tadinya. Belum pernah satu daerah di Hulu Sungai ini kejadian nyata. Anak ulun kulit dari Samarinda, kemudian sembahyang subuh di masjid di pinggir jalan daerah Hulu Sungai. Kan bisa kita sebut, banyak kita ada singgung orang difitnah hendak ulun, tapi ini nyata Allah. Sembahyang subuh. Anak ulun halus umur 5 tahun. 4 dulu sembahyang, tapi waktu kita sembahyang Allahu Akbar, imam sudah mencetak Fatihah, baca surah dan lain-lainnya duit itu, inya bergaya. Nang jadi masalah tuh, lawan-lawan apa? Begitu dipelajari juga pengurus masjid. Karena ujian Nabi, nama guru anak-anak masjid sampai kemudian untuk pada guru, untuk pada imam, untuk pada hati. Ini dia depan Nabi bertanggung jawab pada anak Nabi deh. Kan menyuruhnya bergaya, tetap ditakur, tapi jangan ditakut hati. Itu yang bijak. Sembahyang loh, bedi jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh, kadang-kadang 3 sih deh. Nah ini, Jumat sejadah. Tidak maaf ya. Jadi jadi imam tadi. Lu ingat benar itu. Ingatannya apa? Ingatan Rasulullah Allah. Ini orang bertanggung jawab ya lu. Seandainya ada mic kayak itu, subuh itu dia dan ulun pasti ulun sahut imam tuh dari itu. Kakak-kakak tuh ditakur dengan gaya. Kayak mana takur orang sembahyang. Ada yang ada belajar dia ulun. Jangan bergaya di masjid. Sudah pasti apa-apanya sumpan apa melihat bagian pasti abahnya menjadi itu. Cuma jangan kakak-kakak tadi udah tapi jiwanya ribut. Mau nggak ada ribut bahaya nyawa aja Nabi. Iya. Parah banget ya abahnya. Kalau nak lain itu masjid dia. Sumpan dan anak itu gaya terus masjid. Iya. Sebab siapa tuh imam bertanggung jawab itu, pengurus masjid bertanggung jawab itu. Lalu Rasulullah bila dia dengar Rasulullah ada main-main, ada halaknya, ada adabnya lalu ulun sedikit begitu menyampaikan. Makanya ulun di awal tadi dia minta rekdo apabila ada cara ulun dia ada makanan kemudian makanya ulun gitu udah ulun ada butuh undangan. Majelis ulun di rumah setiap Rabu sore lagi-lagi ini ribuan. Makan ulun gratis saat pakai ulun saja ada minta lebih mahal kitab gratis saat tadi biar kita murah mana libur kok nak jual berapa libur lebih 2 tahun itu libur jadi ulun 3 puas ada sebulan sekali di masjid Basarang
Oh. Kemudian di Pengaron ada majlis bahagia ribuan-ribuan, alhamdulillah usianya kampung-kampung semuaan diberi makan gratis. Ada di nomor undangan-undangan macam ini, undangan-undangan ini karena saya kemudian aja yang dikira makan di undangan ada kurang nambah kebiruan Allah Ta'ala tuh makin lawas gajinya berkurang makin benar. Berbeda lawan manusia, bila kebiruan manusia makin lawas patron Allah Ta'ala begawi makin lawas istiqomah artinya makin benar gajinya keburu-buru menjadi. Siap Rabu di majlis dulu di rumah dulu 3 kali seminggu, ini belum berapa lagi, jadi seminggu sekali itu jemaahnya apa namanya bisa diminta duit makanan tuh kan lagi makan ayam seminggu, siapa duitnya Habib mencari duitnya, kitabnya diberi berarti sangat tinggal mukanya lagi darahkan punya paham syukur muka yang ada pahamnya ujung tangan matanya muka kita itu dapat pahala jadi. Nah oleh sebab itu ulun mengingati anda ini sudah jam 12 ya. Jadilah pengurus masjid katakan akan-akan itu kesian kita akan-akan ini nanti saya ingin api kan akan ulun waktu imam itu menagur anak ulun bukan sarik kali menagur anak ulun ada karena anak ulun itu ada karena ulun melajari dia sudah anak ulun menyarik dia anak ulun orang jiwanya cuma kita ingat akan itu kesiannya Rasulullah udah main-main nabi sitik memburu anak-anak di masjid itu tanggung jawab Rasulullah anak-anak sampai kedua dia lagi turun ke masjid hati-hati jangan dikira mundur gitu mengganggu husunya gitu husu orang biar ada anak-anak biar anak-anak dihadap dari tetap jangan menghusu ya jangan anak-anak biar kehannya tetap murah jujur ada jujur akan dia biar diri sekalian, demikian biar jangan apik gitu ya, jangan memalah, jangan engger. Itu Nabi putih biar bilang Allah kisahkan deh, mengisahkan benar saja karena waktunya udah malam kita terbarukan mengambil berkat karena saya pernah membaca hadis Isra malam bulan Rajab ya pun itu saja. Nabi itu tadi sebelum dijemput oleh Jibril lawan Israel dalam kitab Bukhari sampai itu hadis itu dikisahkan Nabi santai di sisi Baitullah bertiga lawan keluarga Nabi siapa nang tuha keluarga Nabi Sayyidina Hamzah paman Nabi nang andung keluarga Nabi Sayyidina Ja'far Shadiq dikisahkan dalam kitab Nabi berambahan ada jauh-jauh dari Baitullah artinya Nabi santai-santai kada jauh dari rumah Allah kita disuruh itu juga disindir pelajarannya buat kita datang Jibril lawan Israel hendak membawa Rasulullah Isra Mi'raj tapi di situ dikisahkan Jibril lawan Israel ada pinandu namanya Rasulullah pinandu namanya Rasulullah karena di situ waktu malam 27 Rajab itu ketiga ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Ja'far. Ja'far itu sepupu Nabi, Hamzah itu bapak Nabi. Itu pelajarannya lawan kita Nabi dan mengajari kita para lawan keluarga Presiden. Kita pun disuruhkan para lawan keluarga Nabi. Kita pun disuruhkan cinta lawan keluarga Nabi, lawan zuriat Nabi, lawan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah merintahkan dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah
daripada wasiat ayahanda. Ayahanda itu gue keluarga protokolnya. Udah anom ini udah ayahanda. Tapi seorang anom jangan sih, lu kasih tau pada seorang. Kalau ayahanda, nah biasa-biasa aja. Lalu di sini dia protokol. Lawan-lawan Tuhan protokol ini Tuhan belum kah? Tangguhin ya. Allah diberikan ayahanda. Belum ada aja maulud saja. Nang Tuhan pemulaan yang belum anu jual ayahanda, ayah. Jangan dulu. Jadi beri supan belumnya. Habis jatuh di bawah belum dia ayahanda. Tadinya meninggiran derajat tuh. Dikiranya meninggiran derajat tuh jatuh apaan? Kurang anung dituhakan. Kurang hendak Tuhan ini anung makan. Apa ini dituhakan? Pintar. Kali kritik jualan protokol. Mudahan dia protokol. Lah kita bawa mengambil intisari daripada ceramah hikmah merah. Nah, intisarinya juga diantaranya firman ulun pada Rasulullah cinta lawan keluarga Rasulullah rapat lawan keluarga merapati keluarga Nabi. Kurang merapati keluarga Nabi surga balasannya. Surga balasannya aja Nabi. Surga balasannya pasti. Nah, ujian Nabi man mata lahu bi ali Muhammad mata syahidan. Barang siapa yang mati di dalam hatinya membawa cinta lawan keluargaku, lawan ahlul baitku, lawan keturunanku ya Rasulullah, maka matinya mati syahid. Itu hadis hasan sahih. Bahasa Inggrisnya. Wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata kafir. Dan barang siapa ya Rasulullah mati dalam hatinya ada benci lawan Habib, benci lawan Syarifah, keluarga Nabi, maka di Nabi panjang mati sasan itu hatinya kafir aja Nabi. Walau yasumu ra'iyatul jannah, nang kafir nang benci dalam hati itu lawan keluarga Nabi, lawan Habib, lawan Syarifah, maka ujian Nabi kadang mencium bau surga. Bau surga itu dalam riwayat yang sahih disebutkan 500 tahun atau 500.000 tahun belum ada ikan film itu. Jaraknya kita berjalan lagi 500 tahun atau 500.000 tahun, itu bau surga sudah tercium. Orang yang benci lawan keluarga Nabi kan bakal mencium bau surga itu, apalagi melihat surga, apalagi menjajab surga. Inna Allah azza wa jalla fatawma ibrati fatimah jalabi wa uladaha wa man ahabbahu adinna. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah melepaskan anakku Fatimah wa auladaha dan seluruh zuriyatnya, seluruh keturunannya sampai hari kiamat, wa man ahabbahum dan orang-orang yang cinta lawan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam aninnar dilepaskan daripada api neraka. Nabi berjanji aturannya nak menyampaikan hadis seperti dia. Ulama-ulama turun mau ini ada hadis ini ditutup-tutupi. Jadi mau ada mau keluarga Nabi harus membuka ini. Ad-dunya milkun min Nabi kita tasawwuri lil anbiya wa ahli baitih. Dunia ini Nabi akunnya aku dan keturunanku. Nang lain pada keturunan Nabi empat dewa aja. Sadar-sadar diri. Ini Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini pelajaran dalam kita. Orang yang benci lawan Habib lantaran apa? Habibnya jual nakal, Habibnya jual kada pahala. Apa hikmahnya itu? Hikmahnya bagi kita menemui Habib nakal, Syarifah nakal, itu bukan disuruh membenci, tapi itu mesti dijadikan bahwa itu ujian buat kita mendapatkan surga. Kenyamanan masuk surga, cinta lawan Habib, ada ujian yang paling berat masuk surga cinta lawan Habib.